Pengertian database. Database adalah seperangkat koordinasi beberapa file data terpusat yang saling berhubungan yang disimpan dengan sedikit mungkin kelebihan data. Database dikembangkan untuk menempatkan perkembangbiakan file induk. Berikut ini elemen-elemen dasar hierarki data. Dalam database tercakup file pelanggan, file penjualan, dan file persediaan. Dalam file pelanggan berisi catatan-catatan dari para pelanggan yang melakukan transaksi tersebut, yaitu pelanggan 1, pelanggan 2, pelanggan 3, dan pelanggan-pelanggan seterusnya. Yang dicatat dalam file pelanggan itu yaitu nomor pelanggan, nama pelanggan, alamat, kota, negara bagian atau provinsi, dan yang terakhir kode pos. Sistem Manajemen Database atau DBMS adalah suatu program yang mengelola dan mengendalikan data serta menghubungkan data dan program-program aplikasi yang menggunakan data yang disimpan dalam database. Sedangkan untuk administrasi database adalah seseorang yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan, mengendalikan, dan mengelola database tersebut. Masuk ke contoh sistem yang berorientasi file versus database. Untuk pendekatan berdasarkan file, masing-masing program baik itu program penjualan, program pengiriman, program untuk penagihan memiliki filenya tersendiri. Jadi semuanya terpisah, tidak ada hubungan satu dengan yang lain. Sedangkan untuk pendekatan database tersendiri memiliki satu file utama yang kemudian diatur dalam manajemen database di mana mencakup baik itu program penjualan, program pengiriman, dan program penagihan. Jadi semuanya itu saling terhubung dalam sistem yang diatur. Menggunakan gudang data untuk business intelligence. Gudang data adalah satu atau lebih database besar yang berisi data mendetail dan diringkas untuk beberapa tahun yang digunakan dalam analisis, bukan untuk pemrosesan transaksi. Business intelligence adalah menganalisis data dalam jumlah besar untuk pembuatan keputusan yang strategis. Ada dua teknik utama yang digunakan dalam business intelligence. Yang pertama, pemrosesan analytical online, yakni menggunakan beberapa query untuk membuat hipotesis hubungan antar data. Kemudian yang kedua, penggalian data, merupakan penggunaan analisis statistik yang canggih, termasuk teknik-teknik kecerdasan buatan atau artificial intelligence AI, seperti jaringan syaraf untuk menemukan hubungan yang tidak dihipotesiskan dalam data. Untuk memastikan bahwa input gudang data akurat, maka perlu dilakukan scrubbing data. Keunggulan sistem database. Yang pertama, integrasi data. Beberapa file induk digabungkan ke dalam kelompok-kelompok data besar yang diakses oleh banyak program aplikasi. Contohnya adalah database karyawan yang menggabungkan file induk penggajian, personel, dan keterampilan kerja. Yang kedua, pembagian data. Data yang terintegrasi lebih mudah dibagi dengan pengguna sah. Database dengan mudah dicari untuk meneliti permasalahan atau memperoleh informasi mendetail yang mendasari laporan. Lalu yang ketiga, meminimalkan kelebihan dan inkonsistensi data. Karena item-item data biasanya hanya disimpan satu kali, maka kelebihan dan inkonsistensi data dapat diminimalkan. Lalu yang keempat, yaitu independensi data. Karena data dan program-program yang menggunakannya independen satu sama lain, masing-masing dapat diubah tanpa mengubah lainnya. Independensi data dapat memudahkan dalam pemrograman dan penyederhanaan manajemen data. Lalu yang kelima, analisis lintas fungsional. Hubungan pada sistem database seperti hubungan antara biaya penjualan dan kampanye promosi dapat secara eksplisit didefinisikan dan digunakan dalam mempersiapkan laporan manajemen. Yang selanjutnya adalah pentingnya data yang baik. Data yang tidak benar pada database dapat mengakibatkan pada keputusan yang buruk, kebingungan, dan pengguna yang marah. Contohnya, sebuah perusahaan mengirimkan separuh katalog surat pesanannya ke alamat yang salah. Manajer akhirnya menyelidiki volume besar retur dan keluhan pelanggan. Memperbaiki alamat pelanggan dalam database menghemat kurang lebih $12 juta setahun dalam perusahaan. Lalu selanjutnya adalah sistem database. Pertama, tampilan logis dan fisik atas data. Pada sistem yang berorientasi file, pemrogram harus tahu lokasi fisik dan layout catatan. Berikut adalah contoh gambar dari layout catatan. Layout catatan adalah dokumen yang menunjukkan item-item yang disimpan dalam file.
termasuk urutan dan panjang field data serta tipe data yang disimpan dalam file piutang. Pendekatan database memberi dua tampilan data terpisah. Yang pertama, tampilan logis adalah bagaimana seseorang secara konseptual mengelola dan memahami hubungan antara item data. Dan yang kedua, tampilan fisik adalah mengacu pada bagaimana data secara fisik diatur dan disimpan dalam komputer. Kemudian, selanjutnya adalah fungsi DBMS, yaitu untuk mendukung berbagai tampilan logis data. Dalam ilustrasi berikut, fungsi DBMS adalah untuk menerjemahkan tampilan logis pengguna A dan pengguna B ke dalam instruksi di mana data sebaiknya diambil ataupun disimpan dari database. Skema adalah deskripsi elemen-elemen data dalam database, hubungan di antara mereka, dan model logika yang digunakan untuk mengelola dan menjelaskan data. Berikut ada 3 level dari skema, yaitu untuk yang pertama, skema level konseptual adalah tampilan organisasi yang luas atas keseluruhan database yang mendaftar semua elemen data dan hubungan di antara mereka. Kedua, skema level eksternal adalah tampilan pengguna individu terhadap bagian-bagian dalam database yang juga disebut dengan subskema. 3. Skema level internal adalah tampilan level rendah atas keseluruhan database yang menjelaskan bagaimana data sebenarnya disimpan dan diakses. Pada slide berikut terdapat gambar dari contoh 3 level skema, bisa teman-teman lihat. Selanjutnya, kamus data. Kamus data adalah informasi mengenai struktur database termasuk deskripsi tiap elemen. Dan di bawah ini tercantum gambar dari contoh dari kamus data. Bahasa Database Management System dibagi menjadi 4 bahasa, yaitu 1. Bahasa definisi data adalah membangun kamus data, membuat database, menjelaskan tampilan logis tiap pengguna dan merinci catatan atau hambatan keamanan file. 2. Bahasa manipulasi data adalah mengubah isi database, termasuk memperbarui, menyisipkan, dan menghapus elemen data. 3. Bahasa query data adalah bahasa level tinggi, seperti bahasa Inggris yang berisi perintah kuat dan mudah digunakan, yang memungkinkan pengguna untuk mengambil, menyortir, memesan, serta menunjukkan data. 4. Penulis laporan yang bertugas untuk menyederhanakan pembuatan. Database relasional digolongkan berdasarkan 1. Model data, yaitu merupakan representasi abstrak konten-konten database. 2. Model data relasional merupakan merepresentasikan skema level konseptual dan eksternal sebagaimana data disimpan dalam tabel 2 dimensi. Untuk yang ketiga adalah tuple, adalah baris dalam tabel yang berisi data mengenai komponen spesifik dalam tabel database. Selanjutnya, tipe-tipe atribut. Yang pertama, kunci utama. Atribut atau kombinasi dari beberapa atribut yang secara unik mengidentifikasi baris tertentu dalam sebuah tabel. Kedua, kunci luar. Atribut yang muncul dalam suatu tabel yang juga merupakan kunci utama dalam tabel lainnya. Yang ketiga, bukan merupakan kunci, baik kunci utama maupun kunci luar di dalam tabel yang menyimpan informasi penting mengenai entitasnya. Yang selanjutnya, contoh tabel dalam persediaan untuk SNS. Pada tabel tersebut, untuk setiap elemen data yang disimpan dalam database, terdapat catatan dalam kamus yang menjelaskannya. DBMS menyimpan kamus data, yang inputnya termasuk elemen data baru atau yang terhapus serta mengubah nama elemen data, penjelasan atau penggunaannya.
Output termasuk laporan untuk para pemrogram, desainer, dan pengguna. Seperti yang pertama, program atau laporan yang menggunakan item data. Kedua, sinonim untuk elemen data dalam file. Dan yang ketiga, elemen data yang digunakan oleh pengguna. Laporan-laporan ini digunakan dalam dokumentasian sistem, desain, dan implementasi database, serta bagian dari jejak audit. Membuat desain database relasional untuk SNS. Yang pertama, menyimpan semua data dalam satu tabel yang seragam. SNS dapat menyimpan data penjualan dalam satu tabel. Pendekatan ini memiliki dua kerugian. Yang pertama, ia menyimpan banyak kelebihan data. Yang kedua, beberapa masalah yang akan terjadi ketika data faktur yang disimpan dalam tipe-tipe tabel ini. Berikut beberapa masalah yang timbul. Yang pertama, anomali pembaruan. Mengelola database secara tidak benar di mana item kunci non-utama disimpan beberapa kali atau memperbaharui komponen dalam satu lokasi sedangkan lokasi lain tidak diperbaharui atau menyebabkan inkonsistensi data. Yang kedua, anomali sisipan. Masalah yang timbul saat melakukan penambahan data dan data itu adalah primary key atau elemen kunci. Yang ketiga, anomali penghapusan. Terjadi ketika menghapus baris yang tidak memiliki konsekuensi yang tidak diinginkan. Contohnya, jika alamat pelanggan disimpan dalam tabel penjualan, kemudian menghapus baris ketika hanya ada penjualan ke pelanggan yang disimpan, akan menyebabkan hilangnya semua informasi untuk pelanggan tersebut. Selanjutnya, 2. Memvariasikan jumlah kolom. Dengan menyatat faktur penjualan dan data pelanggan sekali dan menambah kolom tambahan untuk mengurangi kelebihan data dan mengeliminasi beberapa anomali yang terkait. Yang ketiga, solusi seperangkat tabel. Permasalahan penyimpanan dalam tabel diselesaikan menggunakan database relasional. Kemudian, persyaratan dasar database relasional. Yang pertama, setiap kolom dalam baris harus dinilai tunggal. Dalam database relasional, hanya ada satu nilai per sel. Pada SNS, setiap penjualan dapat melibatkan lebih dari satu item. Contohnya pada faktur, pelanggan membeli televisi, freezer, dan kulkas. Yang kedua, kunci utama tidak bisa nol. Kunci utama tidak bisa secara khusus mengidentifikasi baris dalam tabel jika nilainya nol. Kunci utama tidak nol memastikan bahwa setiap baris dalam tabel memastikan sesuatu dapat diidentifikasi. Yang ketiga, kunci asing jika bukan nol harus memiliki nilai yang sesuai dengan nilai kunci utama pada tabel lainnya. Kunci asing menghubungkan baris pada satu tabel dengan baris pada tabel lain. Yang keempat, semua atribut non-kunci dalam tabel harus menjelaskan karakteristik objek yang diidentifikasi berdasarkan kunci utama. Sebagian besar, tabel berisi atribut lain sebagai tambah kunci utama dan asing. Selanjutnya, 2 pendekatan untuk desain database. Yang pertama, normalisasi. Mengikuti aturan-aturan pembuatan database untuk mendesain database relasional yang bebas dari anomali penghapusan, sisipan, dan pembaharuan. Yang kedua, pemodelan data semantik. Pendesain menggunakan pengetahuan atas proses bisnis dan kebutuhan informasi untuk membuat seluruh diagram yang menunjukkan apa saja yang akan dimasukkan ke dalam normalisasi database penuh. Pemodelan data semantik ini memiliki keuntungan yang signifikan. Selanjutnya, membuat query database relasional. Untuk mengambil data yang disimpan, pengguna akan menanyai database. Ada 2 cara untuk menanyai database. Yang pertama, membuat pertanyaan dalam tampilan desain atau menggunakan wizard. Bisa dilihat tabel pada slide tersebut. Kita akan menggunakan tabel ini untuk berjalan melalui langkah-langkah yang diperlukan untuk membuat dan menjalankan 5 pertanyaan. Ini tidak akan membuat ahli dalam query database akses, tetapi akan menunjukkan cara untuk menghasilkan informasi yang berguna. Selanjutnya, query 1.
menjawab dua pertanyaan. Berapa nomor faktur yang dibuat untuk semua penjualan yang dibuat untuk D, dan siapa tenaga penjual untuk setiap penjualan? Dapat dilihat pada tabel tersebut. Terdapat tabel penjualan dan pelanggan berisi 3 komponen yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan. Yang pertama faktur penjualan, kedua tenaga penjual, dan yang ketiga nama pelanggan. Yang selanjutnya query 2. Menjawab pertanyaan berapa banyak televisi yang dijual pada bulan Oktober. Pada tabel tersebut, tabel penjualan persediaan dan penjualan persediaan berisi 3 item yang dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan ini. Yang pertama tanggal, kedua deskripsi persediaan, dan yang ketiga kuantitas. Selanjutnya, query 3. Menjawab pertanyaan siapa nama dan di mana alamat pelanggan yang membeli televisi pada bulan Oktober. Query ini memerlukan beberapa item berikut. Yang pertama tanggal untuk memilih penjualan pada bulan Oktober, kedua deskripsi untuk memilih televisi, ketiga nama pelanggan, kemudian jalan, kota, dan negara bagian informasi yang diminta. Keempat tabel ini digunakan karena tabel penjualan persediaan digunakan untuk memindahkan antara tabel penjualan dan persediaan. Query ini menggunakan kriteria yang sama pada query 2. Selanjutnya, query 4. Menjawab pertanyaan berapa nomor faktur penjualan, tanggal, dan total faktur penjualan bulan Oktober yang diatur berdasarkan jumlah total. Dikarenakan database tidak berisi kolom total faktur, maka total faktur dihitung dengan mengalihkan unit harga berdasarkan kuantitas untuk setiap penjualan. Contohnya, kita akan menghitung total harga penjualan atas setiap barang yang dijual dengan mengalihkan fleet kuantitas dalam tabel penjualan persediaan berdasarkan fleet unit harga pada tabel persediaan. Selanjutnya, query 5. Query 5 menjawab pertanyaan berapakah total penjualan berdasarkan tenaga penjual. Pertanyaan ini sama dengan query 4, kecuali jika kita menjumlahkan faktur berdasarkan tenaga penjual, bukan berdasarkan nomor faktur. Kita juga tidak membatasi query untuk bulan Oktober.